Ada sebuah rahasia besar di balik orang-orang yang tetap tenang saat dunianya sedang hancur. Mereka tidak lebih sakti dari kita. Mereka hanya punya satu jalan tol yang membuat urusan mereka selalu selesai dengan cara yang tak terduga. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya terasa ringan meski ujian datang silih berganti? Mengapa ada wajah yang tampak teduh walau masalah tidak pernah benar-benar pergi? Dan mengapa ada doa yang seolah cepat sampai ke langit tanpa tertahan? Bisa jadi rahasia itu bukan pada harta yang banyak, bukan pula pada jabatan yang tinggi, melainkan pada satu amalan sederhana yang sering diremehkan, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat bukan sekedar rangkaian kata, bukan hanya bacaan lisan, tetapi ia adalah jembatan cinta antara hamba dan Rasul-Nya, serta jalan halus yang menghubungkan kita dengan rahmat Allah yang luas. Banyak orang membaca solawat tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang mereka undang ke dalam hidupnya. Padahal, setiap solawat yang terucap membawa kebaikan yang tidak terhitung. Maka, jika hari ini hidup terasa sempit, hati terasa berat, dan doa terasa jauh, bisa jadi jawabannya ada pada satu pertanyaan sederhana. Sudahkah kita memperbanyak solawat? Ketika seseorang memperbanyak solawat, sesungguhnya ia sedang membuka pintu rahmat yang selama ini tertutup oleh kelalaian dan kesibukan dunia. Solawat adalah bentuk pengakuan cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cinta yang tulus tidak pernah dibiarkan kosong oleh Allah. Dalam setiap solawat, ada doa yang kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lalu Allah memerintahkan kita untuk ikut bersolawat sebagai bentuk kedekatan spiritual. Orang yang banyak bersolawat sejatinya sedang melibatkan Allah dalam setiap denyut kehidupannya, sehingga urusannya tidak dibiarkan berjalan sendirian. Hidup yang awalnya terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati diberi kekuatan untuk menerimanya. Solawat membuat hati yang gelisah menjadi tenang, karena di dalamnya terdapat zikir, doa, dan pengharapan yang lembut. Namun dalam banyak hal, orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Padahal, ketenangan sejati seringkali datang dari lisan yang sibuk menyebut nama Rasulullah SAW. Ketika salawat menjadi kebiasaan, maka rahmat Allah datang tanpa harus diminta secara khusus, mengalir dalam bentuk yang kadang tidak kita sadari. Ada yang merasakannya dalam bentuk kemudahan riziki, ada yang merasakannya dalam kesehatan, dan ada pula yang merasakannya dalam hubungan keluarga yang membaik perlahan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari cinta yang dijaga secara konsisten melalui solawat. Orang yang rajin bersolawat akan merasakan bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar sepi, karena namanya sering disebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda bahwa solawat umatnya akan diperlihatkan kepadanya, dan bayangkan betapa mulianya ketika nama kita disebut dalam majelis Rasulullah. Solawat menjadi sebab turunnya keberkahan waktu, sehingga hari yang singkat terasa cukup dan langkah yang kecil terasa bermakna. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tetapi solawat membuat hati tidak mudah rapuh dan putus asa. Disitulah rahmat Allah bekerja dengan cara yang halus namun sangat nyata. Ketika seseorang menjadikan selawat sebagai amalan harian, ia sedang menanam benih kebaikan untuk masa depan dunia dan akhirat. Selawat bukan amalan yang hanya berdampak sesaat, tetapi ia membangun pondasi spiritual yang kuat dalam diri seseorang. Hati yang sering berselawat akan lebih mudah menerima nasihat, lebih lembut dalam menyikapi kesalahan, dan lebih lapang dalam memaafkan. Ini karena selawat membersihkan hati dari kesombongan yang sering menjadi sumber kesempitan hidup. Tanpa disadari, orang yang banyak berselawat sedang dipersiapkan Allah menjadi pribadi yang kuat, namun tetap rendah hati. Rahmat Allah yang datang melalui selawat tidak selalu berupa apa yang kita inginkan, tetapi selalu berupa apa yang kita butuhkan. Kadang Allah menunda sesuatu agar kita terus bersolawat, karena disitulah kedekatan kita dengannya terjaga. Semakin sering solawat diucapkan, semakin lembut cara Allah mendidik hati kita. Dan ketika hati sudah terdidik oleh solawat, hidup tidak lagi dikejar-kejar oleh kegelisahan yang berlebihan. Inilah awal dari perubahan besar yang sering tidak disadari oleh mereka yang istiqomah dalam bersolawat.
Ketika seseorang memperbanyak sholawat, sesungguhnya ia sedang mempersiapkan jalur khusus agar doanya lebih mudah diterima oleh Allah. Karena sholawat adalah amalan yang selalu diterima tanpa syarat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa doa yang diapit dengan sholawat memiliki peluang besar untuk naik ke langit tanpa terhalang. Banyak orang berdoa dengan penuh harap, namun merasa doanya seakan kembali tanpa jawaban. Padahal seringkali doa itu naik dalam keadaan lemah karena tidak disertai dengan pujian dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sementara salawat adalah bentuk pujian paling mulia yang diperintahkan langsung oleh Allah. Saat lisan terbiasa berselawat, doa menjadi lebih hidup, hati menjadi lebih hadir, dan harapan menjadi lebih tertata. Sehingga permohonan yang keluar bukan lagi sekadar keluh kesah, melainkan doa yang penuh adab dan ketundukan. Bersolawat mengajarkan kita bahwa sebelum meminta ada adab yang harus dijaga, dan sebelum berharap ada cinta yang harus dihidupkan. Sebab Allah menyukai hamba yang datang dengan hati yang lembut dan penuh penghormatan. Ketika solawat mendahului doa, Allah membukakan pintu rahmatnya lebih lebar. Karena solawat adalah doa untuk makhluk paling mulia, dan Allah tidak akan menolak doa yang di dalamnya terdapat penghormatan kepada kekasihnya. Banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa setelah rutin bersolawat, doa-doanya mulai terkabul satu persatu. Meski tidak selalu sesuai waktu dan bentuk yang diinginkan, namun selalu datang dengan cara yang paling baik menurut Allah. Ada doa yang dikabulkan langsung, ada yang dikabulkan dengan dijauhkan dari keburukan, dan ada pula yang disimpan sebagai pahala besar di akhirat. Dan semua itu adalah bentuk jawaban yang adil dan penuh kasih. Berselawat membuat hati lebih sabar dalam menunggu. Karena seseorang yang mencintai Rasulullah SAW akan belajar tentang kesabaran beliau dalam menghadapi penolakan dan ujian. Ketika hati sudah sabar, doa tidak lagi menjadi tuntutan, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha mengetahui isi hati hambanya. Solawat juga menjadi penghapus penghalang doa yang seringkali berasal dari diri kita sendiri, seperti hati yang keras, pikiran yang penuh prasangka, dan jiwa yang tergesa-gesa. Dengan memperbanyak selawat, hati dilunakkan, pikiran ditenangkan, dan jiwa diarahkan kembali kepada tujuan sejati hidup, sehingga doa tidak lagi bercampur dengan keluhan yang berlebihan. Inilah mengapa banyak orang yang bersaksi bahwa setelah menjadikan selawat sebagai amalan utama, hidupnya terasa lebih terarah, doanya lebih khusyuk, dan hubungannya dengan Allah terasa lebih dekat. Ketika seseorang menjadikan solawat sebagai bagian dari kesehariannya, ia sedang membangun hubungan batin dengan Rasulullah. Dan bersolawat bukan hanya amalan lisan, tetapi ia adalah magnet keberkahan yang bekerja secara halus dalam kehidupan seseorang. Karena ketika nama Rasulullah SAW sering disebut dengan penuh cinta, Allah membalasnya dengan melapangkan jalan rezeki yang sebelumnya terasa sempit. Banyak orang mengira rezeki hanya soal angka, harta, dan penghasilan. Padahal rezeki yang paling terasa adalah ketenangan saat mencarinya, kecukupan saat menerimanya, dan keberkahan saat menggunakannya. Dan semua itu sangat erat kaitannya dengan seberapa dekat hati seseorang dengan Rasulullah melalui solawat. Ketika solawat menjadi kebiasaan, Allah memperbaiki cara pandang seseorang terhadap rezeki, sehingga ia tidak lagi gelisah berlebihan, tidak iri pada milik orang lain, dan tidak putus asa ketika apa yang didapat terasa kecil. Orang yang rajin bersolawat akan merasakan bahwa rezekinya mungkin tidak langsung melimpah, tetapi selalu cukup dan terasa menenangkan. Karena keberkahan membuat yang sedikit terasa banyak, dan yang banyak terasa bermanfaat. Solawat mengundang pertolongan Allah dalam bentuk kemudahan, seperti pekerjaan yang terasa ringan, peluang yang datang tanpa diduga, dan orang-orang baik yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Banyak kesaksian yang menunjukkan bahwa setelah istiqomah bersolawat, pintu-pintu rezeki terbuka melalui jalan yang tidak pernah direncanakan. Bukan karena kecerdikan semata, melainkan karena campur tangan Allah yang mengatur segalanya dengan penuh kasih. Bersolawat juga membersihkan niat dalam mencari rezeki.
Karena seseorang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berusaha meneladani kejujuran, kesabaran, dan amanah beliau dalam setiap urusan dunia. Ketika niat menjadi bersih, Allah pun membersihkan jalan rezeki dari hal-hal yang merusak, seperti kecurangan, ketamakan, dan rasa tidak pernah puas. Rezeki yang datang melalui jalan yang bersih akan membawa ketentraman dalam hati dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga rumah tangga tidak mudah goyah hanya karena persoalan materi. Selain itu, sholawat menjauhkan seseorang dari rezeki yang membawa kesempitan, karena tidak semua yang terlihat besar membawa kebahagiaan, dan tidak semua yang kecil membawa kekurangan. Allah Maha mengetahui mana rezeki yang menguatkan iman, mana yang justru melemahkannya. Sehingga melalui sholawat, Allah mengarahkan hambanya kepada rezeki yang paling sesuai dengan kondisi hatinya. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa rezeki bukan sekadar apa yang masuk ke dalam genggaman, tetapi apa yang menenangkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Sholawat juga membuat seseorang lebih mudah bersyukur, dan syukur adalah kunci dilipat gandakannya nikmat. Ketika lisan terbiasa mengucap sholawat, hati pun terbiasa melihat kebaikan dalam setiap keadaan, sehingga keluhan berkurang dan rasa cukup semakin kuat. Allah mencintai hamba yang pandai bersyukur, dan Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi mereka yang bersyukur dengan tulus. Maka tidak mengherankan jika orang yang banyak berselawat seringkali hidupnya terasa stabil, tidak mudah jatuh dalam keputusasaan, dan selalu menemukan alasan untuk bersyukur meski keadaan belum sempurna. Dalam jangka panjang, berselawat membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang tenang dalam mencari rezeki dan lapang dalam membaginya. Harta yang dimiliki tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan sarana untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang sampai pada tahap ini, Allah menjaga rezekinya dari hal-hal yang merusak, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Inilah keberkahan sejati yang sering dicari banyak orang, tetapi justru ditemukan oleh mereka yang setia berselawat dengan hati yang penuh cinta. Berselawat memiliki kekuatan yang sering tidak disadari oleh banyak orang, yaitu kemampuan untuk menenangkan hati yang gelisah dan menyembuhkan luka batin yang selama ini tersembunyi di balik senyuman. Dalam hidup, tidak semua rasa sakit bisa diceritakan, tidak semua kecewa bisa diungkapkan, dan tidak semua air mata bisa ditunjukkan. Sehingga hati memikul beban yang semakin lama semakin berat. Namun, ketika lisan mulai akrab dengan selawat, hati perlahan menemukan tempat untuk bersandar. Karena menyebut nama Rasulullah bukan sekedar zikir, melainkan pengingat bahwa ada teladan agung yang hidupnya penuh ujian, namun tetap dipenuhi kasih dan kesabaran. Dari situlah, hati belajar bahwa rasa sakit bukan tanda ditinggalkan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Selawat bekerja dengan cara yang sangat lembut. Ia tidak menghapus masalah secara tiba-tiba, tetapi ia menguatkan hati agar mampu menghadapi masalah tanpa runtuh. Ketika seseorang sedang terluka oleh kata-kata, dikhianati oleh kepercayaan, atau dipatahkan oleh harapan, selawat menjadi pelukan yang tidak terlihat namun sangat terasa. Setiap selawat yang diucapkan seolah menenangkan gelombang emosi yang berkecamuk di dalam dada, membuat napas menjadi lebih teratur, pikiran menjadi lebih jernih, dan hati menjadi lebih lapang. Inilah sebabnya mengapa orang yang istiqomah bersolawat jarang larut dalam kesedihan berkepanjangan. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya memiliki tempat untuk kembali. Bersolawat juga mengajarkan hati untuk tidak menyimpan dendam, karena mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti belajar meneladani akhlak beliau yang memaafkan meski disakiti, yang tetap lembut meski dihina, dan yang tetap berdoa kebaikan bagi mereka yang menyakiti. Ketika solawat sering diucapkan, hati perlahan dibersihkan dari rasa benci yang melelahkan, karena dendam hanya akan menguras energi dan menjauhkan ketenangan. Memaafkan mungkin tidak langsung menghapus luka, tetapi solawat membuat proses itu menjadi mungkin sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, hingga hati akhirnya bebas dari beban yang selama ini dipikul dalam kesunyian malam. Saat pikiran dipenuhi oleh kenangan yang menyakitkan dan rasa takut akan masa depan, selawat menjadi cahaya kecil yang menuntun hati agar tidak tersesat dalam kegelapan.
Banyak orang yang merasakan bahwa dengan bersolawat, tidurnya menjadi lebih nyenyak, pikirannya tidak lagi berputar-putar tanpa arah, dan hatinya terasa lebih aman. Ini bukan kebetulan, karena solawat menghadirkan ketenangan yang bersumber dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika hati tenang, tubuh pun ikut merasakan dampaknya, sehingga seseorang menjadi lebih kuat secara fisik dan mental dalam menjalani hari-harinya. Seiring waktu, orang yang banyak bersolawat akan merasakan perubahan besar dalam dirinya, bukan pada wajah atau penampilan, tetapi pada ketenangan yang terpancar dari sikap dan tutur katanya. Ia menjadi lebih sabar dalam menghadapi orang lain, lebih lembut dalam menasihati, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Luka-luka lama mungkin masih ada, tetapi tidak lagi menguasai hidupnya, karena hatinya telah diisi dengan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penyembuhan yang sejati, bukan menghapus masa lalu, tetapi menguatkan hati agar mampu melangkah ke depan tanpa beban yang berlebihan. Dan ketika hati telah menemukan ketenangan melalui solawat, ujian hidup tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pemurnian. Air mata yang jatuh tidak lagi dipenuhi keputusasaan, tetapi menjadi saksi kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Inilah buah besar dari bersolawat, yaitu hati yang kuat, jiwa yang tenang, dan iman yang tumbuh perlahan namun kokoh, sehingga apapun yang datang dalam hidup dapat dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang berserah. Bersolawat bukan hanya amalan yang menenangkan hati, tetapi juga amalan yang mengangkat derajat seseorang di sisi Allah dengan cara yang seringkali tidak disadari. Ketika seseorang rajin bersolawat, ia sedang meneladani perintah Allah secara langsung, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lalu Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan hal yang sama. Ketaatan ini tidak pernah sia-sia, sebab setiap solawat yang diucapkan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat, 10 kebaikan, dan diangkat 10 derajat. Sehingga seseorang yang istiqomah bersolawat sesungguhnya sedang menaiki tangga kemuliaan sedikit demi sedikit tanpa banyak bicara dan tanpa pamer amal. Allah sering mengangkat derajat hambanya bukan dengan menjadikannya terkenal, tetapi dengan menjadikannya dihormati. Bukan dengan meninggikannya di mata manusia, tetapi dengan melapangkannya di hati orang-orang. Orang yang banyak berselawat biasanya memiliki aura ketenangan dan kepercayaan yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Ia tidak harus meninggikan suara untuk didengar, tidak harus memaksa untuk dihargai, karena akhlaknya berbicara lebih lantang daripada kata-katanya. Inilah bentuk pengangkatan derajat yang harus, tetapi sangat terasa dalam kehidupan sosial dan profesional. Berselawat juga memudahkan urusan hidup yang rumit, karena ketika seseorang sering menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan terdorong untuk meneladani cara beliau menghadapi persoalan dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan tawakal. Masalah yang sebelumnya terasa buntu, perlahan menemukan jalan keluar, bukan selalu karena solusi yang besar, tetapi karena Allah membukakan pikiran dan mempertemukan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Banyak orang yang bersaksi bahwa setelah rutin bersolawat, urusan yang tadinya terasa berat menjadi lebih mudah, langkah yang tadinya ragu menjadi lebih mantap, dan keputusan yang tadinya membingungkan menjadi lebih jelas. Dalam dunia yang penuh persaingan dan tekanan, solawat menjaga seseorang agar tidak tergelincir dalam ambisi yang berlebihan. Ia bekerja keras, tetapi tidak menghalalkan segala cara, karena hatinya terikat pada teladan Rasulullah yang mengajarkan kejujuran dan amanah. Allah mencintai hamba yang menjaga akhlaknya dalam setiap keadaan. Dan cinta Allah inilah yang menjadi kunci kemudahan dalam berbagai urusan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah menurunkan pertolongannya dalam bentuk yang seringkali tidak terlihat, namun sangat menentukan. Bersolawat juga menjauhkan seseorang dari kesulitan yang sebenarnya bisa dihindari, seperti konflik yang tidak perlu, keputusan yang terburu-buru, dan sikap yang melukai orang lain. Dengan hati yang tenang karena solawat, seseorang lebih mampu menahan diri, berpikir jernih, dan memilih kata-kata yang tepat. Kemudahan hidup bukan berarti tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk melalui masalah tanpa memperkeruh keadaan.
Disinilah solawat menjadi penjaga yang setia, melindungi hati dari gejolak yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seiring waktu, orang yang istiqomah berselawat akan merasakan bahwa hidupnya terasa lebih terarah dan bermakna. Ia tidak lagi mudah goyah oleh pujian, tidak mudah hancur oleh kritik, dan tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Semua ini terjadi karena solawat membangun fondasi iman yang kuat, sehingga keberhasilan tidak membuatnya sombong dan kegagalan tidak membuatnya terpuruk. Derajat yang diangkat oleh Allah selalu diiringi dengan kerendahan hati. Dan inilah kemuliaan sejati yang dicari oleh banyak orang. Dan pada akhirnya, kemudahan hidup yang diberikan melalui solawat bukanlah untuk membuat seseorang merasa paling benar atau paling mulia, tetapi untuk menjadikannya hamba yang lebih bersyukur dan lebih bermanfaat. Orang yang banyak bersolawat akan semakin sadar bahwa semua kemudahan yang ia rasakan adalah titipan, bukan milik mutlak. Kesadaran inilah yang membuat hidupnya penuh kehati-hatian, keikhlasan, dan keinginan untuk terus mendekat kepada Allah. Inilah buah besar dari solawat, yaitu hidup yang dimudahkan tanpa kehilangan arah, dan derajat yang diangkat tanpa kehilangan rendah hati. Ada saat-saat dalam hidup di mana manusia benar-benar merasa tidak berdaya. Ketika usaha sudah dilakukan semaksimal mungkin, doa sudah dipanjatkan berulang kali, namun jalan keluar belum juga tampak. Dan di saat seperti inilah bersolawat menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bersolawat menjadi penolong yang hadir bukan dengan suara keras, tetapi dengan ketenangan yang menembus ke dalam hati, membuat seseorang mampu bertahan meski keadaan terasa menekan dari segala arah. Ketika pikiran mulai gelap dan harapan terasa menipis, menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah menyalakan kembali cahaya kecil yang menjaga hati agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Banyak orang baru menyadari nilai selawat ketika mereka berada di titik terendah hidupnya, saat tidak ada lagi tempat bergantung selain Allah. Di momen-momen genting seperti itulah, selawat menjadi sandaran yang kuat, karena ia menghubungkan hati langsung kepada teladan agung yang paling memahami penderitaan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan lapar, kehilangan, penolakan, dan kesedihan yang mendalam. Namun beliau tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah. Ketika seseorang bersolawat dalam keadaan sempit, ia sedang menarik kekuatan dari kisah hidup Rasulullah, sehingga hatinya dikuatkan untuk tetap berdiri, meski langkah terasa berat. Salawat juga menjadi penjaga lisan dan hati, agar tidak terjerumus ke dalam keluhan yang berlebihan dan prasangka buruk kepada Allah. Dalam kondisi tertekan, manusia seringkali tergoda untuk menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan takdir. Namun solawat menahan hati agar tetap berada dalam jalur iman. Dengan bersolawat, seseorang diingatkan bahwa setiap ujian memiliki batas dan setiap kesulitan selalu disertai kemudahan. Meski kemudahan itu belum tampak saat ini, keyakinan inilah yang menjaga seseorang tetap waras dan sabar di tengah badai kehidupan. Di saat-saat genting, solawat juga membuka jalan pertolongan Allah melalui cara yang tidak pernah disangka. Ada masalah yang tiba-tiba menemukan solusi, ada orang yang datang membawa bantuan, dan ada pula hati yang tiba-tiba diberi kekuatan untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Semua ini adalah bentuk pertolongan Allah yang datang karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus dijaga melalui solawat. Allah Maha mengetahui kapan hambanya membutuhkan pertolongan, dan solawat sering menjadi sebab dipercepatnya pertolongan tersebut. Tidak hanya dalam urusan dunia, selawat juga menjadi penolong menjelang akhir kehidupan. Saat manusia mulai menyadari bahwa semua yang dimiliki akan ditinggalkan, orang yang terbiasa berselawat akan merasakan kedekatan batin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, saat menghadapi ketakutan akan kematian, hatinya tidak terlalu guncang. Ia memiliki harapan besar akan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia telah mengisi hidupnya dengan cinta dan penghormatan kepada beliau. Harapan inilah yang membuat seseorang menghadapi akhir hidup dengan lebih tenang dan penuh husnuzon kepada Allah. Solawat menanamkan keyakinan bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang perjalanan panjang menuju akhirat. Dengan keyakinan ini,
Seseorang tidak mudah panik ketika menghadapi kehilangan, penyakit, atau kegagalan besar, karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Sholawat menjaga agar hati tetap terhubung dengan tujuan akhir, sehingga rasa takut tidak berubah menjadi keputusasaan dan kesedihan tidak berubah menjadi penolakan terhadap takdir. Dan pada akhirnya, orang yang banyak berselawat akan merasakan bahwa di saat paling gelap sekalipun, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Allah yang Maha Mengawasi, ada Rasulullah yang menjadi harapan syafaat, dan ada sholawat yang menjadi jembatan cinta antara hamba dan Tuhannya. Inilah kekuatan besar dari sholawat. Ia tidak menghilangkan malam, tetapi ia memastikan bahwa fajar pasti akan datang. Dan selama lisan masih mampu bersolawat, selama itu pula harapan tidak akan pernah benar-benar padam. Bersolawat bukan hanya amalan untuk hari ini, tetapi bekal panjang untuk kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Karena setiap solawat yang terucap adalah investasi cahaya yang akan menerangi langkah seseorang di dunia dan di akhirat. Orang yang membiasakan bersolawat sedang menenun hubungan cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hubungan cinta ini tidak akan terputus oleh waktu, usia, bahkan kematian. Ketika dunia perlahan ditinggalkan dan semua yang dicintai harus dilepas, selawat akan hadir sebagai pengingat bahwa masih ada harapan besar yang menanti, yaitu pertemuan dengan Rasulullah di Telaga Kausar dan syafaat beliau di hari yang paling menegangkan bagi seluruh manusia. Sholawat menjadi cahaya yang menuntun langkah agar tidak tersesat oleh gemerlap yang menipu. Karena mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti berusaha meneladani akhlaknya dalam setiap keadaan. Hati menjadi lebih peka terhadap kebaikan, lisan lebih terjaga dari menyakiti, dan tindakan lebih berhati-hati agar tidak melanggar batas. Sholawat membentuk karakter tanpa disadari, menjadikan seseorang lembut tanpa menjadi lemah, tegas tanpa menjadi keras, dan sabar tanpa kehilangan semangat. Inilah cahaya hidup yang tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi hanya bisa ditumbuhkan dengan cinta dan istiqomah. Di akhirat kelak, saat manusia sibuk memikirkan keselamatan dirinya masing-masing, orang-orang yang banyak bersolawat memiliki harapan besar untuk mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadanya. Bayangkan betapa tenangnya hati seseorang ketika mengetahui bahwa di hari yang penuh kecemasan itu, ia memiliki peluang untuk berada dekat dengan kekasih Allah. Harapan inilah yang membuat orang-orang yang istiqomah bersolawat tidak terlalu takut menghadapi kematian, karena mereka tahu bahwa hidupnya telah diisi dengan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawat juga menjadi saksi atas cinta yang tidak hanya diucapkan, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi bukti bahwa seseorang tidak hanya mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berusaha menghadirkan beliau dalam setiap langkah hidupnya. Ketika cinta ini terjaga, Allah pun menjaga hidupnya dengan cara yang paling indah. Meski tidak selalu mudah, ada air mata yang jatuh, ada doa yang tertunda, tetapi semuanya dibalut dengan makna dan hikmah yang dalam. Dan pada akhirnya, berselawat mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa hebat kita di mata manusia, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Tidak semua orang akan mengenal nama kita di dunia, tetapi alangkah bahagianya jika nama kita dikenal di langit sebagai hamba yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kerugian sama sekali bagi orang yang menjadikan sholawat sebagai sahabat setianya, karena ia akan selalu pulang kepada Allah dengan hati yang penuh harap dan cinta. Maka jika hari ini Anda masih diberi kesempatan untuk bernafas, masih mampu menggerakkan lisan, dan masih memiliki waktu meski hanya sebentar, jangan remehkan satu sholawat yang terucap dengan ikhlas. Bisa jadi, satu sholawat itulah yang kelak menjadi sebab diampuninya dosa, diringankannya hisab, dan didekatkannya kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah dari yang sederhana, dari satu sholawat, lalu dua, lalu jadikan ia kebiasaan yang menemani setiap aktivitas.
karena cinta yang besar selalu dimulai dari langkah kecil yang istiqomah. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jika satu bagian saja membuat Anda tergerak untuk lebih sering bersolawat, maka semoga itu menjadi tanda bahwa Allah sedang mengetuk hati kita dengan lembut. Jangan biarkan kebaikan ini berhenti di diri Anda saja, karena bisa jadi dengan Anda membagikannya, ada hati lain yang sedang lelah lalu kembali menemukan harapan. Semoga lisan kita dimudahkan untuk terus berselawat, hati kita dilembutkan oleh cinta kepada Rasulullah SAW, dan hidup kita dipenuhi keberkahan di dunia hingga akhirat. Amin.